Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di sekolah SDN 01 Pasaman demi melaksanakan tugas dan rutinitas kita setiap harinya. Dan tak lupa-lupanya marilah kita kirimkan salawat beriringkan salam kepada Allah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana dia telah membawa kita dari alam yang tidak berilmu pengetahuan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati adalah Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Pasaman, yang sama-sama kita hormati para pendidik, para ibu guru SDN 01 Pasaman, dan untuk mukaddimah tidaklah kita perpanjang. Marilah kita masuk pada acara yang kita maksud, yaitu yang pertama pembukaan sebagaimana yang telah berlangsung. Yang kedua, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin diharapkan berdiri. Dan yang akan memimpin lagu pada saat ini adalah Ibu Bu Ren. Kepada Bu Ren kami persilahkan. Nyanyi kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ren. Hadirin diharapkan duduk kembali. Baiklah, kita masuki acara berikutnya. Kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Pasaman. Kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Pasaman, waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur yang setinggi-tingginya, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Termasuk salah satunya nikmat pertemuan kita pada kesempatan ini, yaitu dalam rangka sosialisasi diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Susi Haryanti CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasaman Barat yang dilaksanakan di SDN 01 Pasaman. Salawat beserta salam tak lupa-lupanya kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang berlapaskan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat, kita nanti termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Majelis Guru SDN 01 Pasaman dan teristimewa kepada Ibu Susi Haryanti yang akan memberikan materi tentang sosialisasi diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SDN 01 Pasaman. Baiklah, semoga nanti apa yang dijabarkan oleh Ibu Susi nanti dapat kita terima dengan baik dan bisa kita terapkan di sekolah kita nanti dan bermanfaat bagi kita sebagai guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dan bisa meneruskan untuk anak-anak didik kita. Untuk menghemat waktu karena materi banyak yang akan dijabarkan oleh Ibu Susi, demikianlah dulu sambutan dari kami. Waktu dan tempat dan seluas-luasnya kami berikan kepada Ibu Susi, dan saya kepada sebagai kepala sekolah mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ibu Susi sebagai CGP Angkatan 9. Semoga bermanfaat untuk sekolah dan anak-anak. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Pasaman. Selanjutnya acara yang kita tunggu adalah acara inti, yaitu sosialisasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Susi Haryanti sebagai CGP Angkatan 9 dari SDN 01 Pasaman. Kepada Ibu Susi Haryanti, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kita ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di depan kelas ini menyampaikan presentasi yang nantinya akan saya jabarkan. Sebelumnya saya awali kegiatan kita ini dengan sebuah pantun.
minum secangkir air hangat. Biar manis tambahkan coklat. Assalamualaikum wahai sahabat. Siang ceria, makin semangat. Ya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan ibu-ibu mengikutinya dengan semangat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya itulah kita dapat hadir di ruangan kelas ini dalam rangka acara diseminasi tentang budaya positif. Ya, sebagaimana diseminasi budaya positif ini merupakan tugas saya pada modul 1.4 sebagai CGP Angkatan 9. Selawat berangkaikan salam kita kirimkan kepada roh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Pasaman, dan yang sama-sama kita hormati ibu-ibu, rekan guru, beserta karyawan yang telah menyempatkan hadir pada undangan saya pada hari ini. Baiklah, langsung saja kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf terlebih dahulu. Di sini saya bukan menggurui atau menceramahi. Di sini kita sama sharing atau berbagi informasi sebagaimana apa yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Kita sama-sama berbagi informasi. Mudah-mudahan kedepannya kita satu persepsi. Ya. Baiklah, pada kesempatan ini adapun presentasi saya yaitu mengenai diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nah, sebelum kita membahas tentang budaya positif, kita terlebih dahulu melihat apa tujuan pendidikan kita. Ya, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Itulah tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu kita sebagai seorang guru, yaitu menuntun anak-anak kita untuk mencapai kebahagiaannya dan keselamatannya sampai menuju tercapainya cita-cita pada anak-anak kita. Kita lanjut. Budaya positif. Mungkin ibu-ibu semuanya sudah sering mendengarkan apa itu budaya positif, pun kita sehari-hari juga sudah sering ya melaksanakan budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita. Misalnya itu 5S ya. Yang 5S itu salam, sapa, senyum, ya, sopan, santun, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan pembiasaan lain yang sering kita lakukan mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Semuanya itu merupakan budaya positif. Budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Siapa di antara ibu-ibu yang masih ingat berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6, ya. Coba sebutkan dulu. Yang pertama, ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian apa lagi, Bu? Yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Nah,
Itulah tujuan kita sebagai seorang pendidik, ya, sebagaimana yang diterapkan dalam profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan anak kita bisa menjadi anak yang lebih mandiri, kreatif, ya, sesuai dengan tujuan dari profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan. Konsep utama budaya positif. Di sini konsep utama budaya positif ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Itulah 7 konsep utama yang ada pada budaya positif. Nantinya kita bahas satu persatu dari yang 7 ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Itulah tujuan kita membudayakan budaya positif. Mudah-mudahan anak kita di lingkungan sekolah ini bisa merasa aman, nyaman, ya, mampu dia berpikir, bertindak, mencipta, dan mereka merasa merdeka di sekolah kita ini, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi kedisiplinan itu kita sebagai seorang guru yang akan mengontrol anak-anak kita. Kita sebagai seorang guru merupakan panutan bagi anak-anak kita yang akan kita tuntun ke arah yang lebih baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mencoba kegiatan ini. Ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, saya minta di sini untuk kesediaan salah satu orang guru, kita akan mencobakan ya bagaimana cobalah buka ini dengan kepalan tangannya. Ya, kepada Ibu Jamilah dipersilakan. Ya, misalnya Ibu Jamilah ini A ya, saya B-nya. Ya, Ibu Jamilah mengepalkan tangannya dengan sekuat tenaganya. Ya, nanti saya mencoba membujuknya. Apakah dia mau enggak untuk membuka kepalan tangannya? Ya, sekarang kita coba. Bu Jamilah, Ya, tolong dong buka kepalan tangannya. ini punya saya, Bu. Saya tidak mau. Cobalah Bu Jamilah, nanti saya kasih permen gimana? Ini milik saya tidak mau. Bu Jamilah, Iya, tolong buka kepalan tangannya dong. maaf ya, ini tidak boleh dibuka. Bu Jamilah, tolong buka kepalan tangannya, nanti saya tonjok, Bu, enggak? Saya tetap tidak mau. Bu Jamilah, nanti saya kasih uang gimana? Saya tetap tidak mau. Saya kasih mobil gimana? Saya juga tidak mau. Ini milik saya satu-satunya. Saya tidak mau orang lain mengambil hak saya. Ini milik saya. Iya, terima kasih kepada Ibu Jamilah. Tepuk tangan untuk Bu Jamilah yang sudah mempunyai kontrol dirinya yang sangat kuat. Kontrol dirinya yang sangat kuat, walaupun saya membujuk, merayu, ya, menghardiknya dengan memaksa,
mengiming-imingkannya dengan uang, mobil, tetapi dia tidak mau membuka kepalan tangannya. Itu berarti kontrol diri kita harus kuat. Kita ingin mempertahankan apa yang sudah menjadi hak kita atau milik kita. Begitu juga kita mengontrol anak didik kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengontrol anak-anak didik kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita lanjutkan. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol atau yang disebut dengan ilusi kontrol. Ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Nah, bagaimana menurut Dr. William Glasser ini? Yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Ya, jadi itu tugas kita sebagai seorang guru, mengontrol murid kita. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Itu menurut Dr. William Glasser yang ketiga. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah benar itu, Bu? Kita sebagai orang dewasa berhak kita memaksa seseorang? Terutama itu murid kita sebagai seorang guru, apakah boleh kita memaksa anak-anak didik kita? Ya, tentunya tidak boleh. Ya. Jadi itulah perubahan paradigma belajar itu menurut Dr. William Glasser. Kita lanjutkan. Yang kedua, disiplin positif. Apa makna disiplin? Siapa di antara ibu-ibu yang tahu apa itu disiplin? Apa itu disiplin? Mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Iya, bagus sekali, Bu. Mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penjabarannya. Disiplinnya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ini menurut Socrates dan Plato. Kemudian, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi ini dari dalam diri seseorang itu sendiri, karena dia ingin menggali potensi yang ada di dirinya. Kemudian yang keempat, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Itulah asal kata dari disiplin, yang mana artinya belajar. Kita lanjutkan. Ini pengertian disiplin ya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi disiplin ini datangnya dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik, ingin menjadi guru yang lebih baik, yang bisa menjadi panutan bagi murid-muridnya, maka disiplinkan diri kita sendiri. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi tetap ya kita mengacu pada nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif. Yang keenam bernalar kritis, yaitu nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan lagi.
Kemudian kita lanjut bagian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Pada umumnya kebutuhan dasar kita itu ada 5. Yang pertama itu, di sini kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup yaitu kita perlu makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ya, itu semuanya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Itu sangat butuh kita sebagai seorang manusia. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan penguasaan. Jadi 5 ini kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi intinya kebutuhan dasar kita itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan penguasaan. Lanjutkan lagi. Ini ada kasusnya, ada kasus. Ini kasus oleh Ibu Ria. Ibu Ria guru kelas 6 di SD Permai sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Andi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Andi yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Apa kira-kira kita selaku guru di sekolah, kalau ada anak-anak kita yang berperilaku seperti Andi, apa kira-kira yang akan kita lakukan? Menasehatinya tentunya, ya. Kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Andi melakukan itu? Apa kira-kira alasan Andi dia suka memaksa mengambil makanan temannya? Apa kira-kira kenapa dia melakukan hal itu? Mungkin dia belum makan, belum sarapan pagi, atau belum ada makanan di rumahnya. Ya, seperti itu kita memperkirakan tentang Andi ini. Nah, sebagai seorang guru, coba kita lihat slide berikutnya. Nah, sebagai seorang guru melihat permasalahan seperti ini, ya, ini tindakan yang dilakukan oleh Ibu Ria ini dalam konteks penerapan disiplin positif. Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Andi untuk melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi oleh Andi. Andi itu melakukan sesuatu yang seperti itu, berarti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Jadi kita sebagai seorang guru kita harus peka dan menggali, ya, atau informasi bagaimana anak kita bisa berperilaku seperti ini. Kalau Ibu Ria seperti ini, yang nomor 1, Andi lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan siang. Berarti itu survival, ya, kebutuhan akan bertahan hidupnya yang belum terpenuhi. Ini menurut Ibu Ria yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi teman Andi jadi perhatian Andi. Berarti Andi ini butuh akan cinta dan kasih sayang yang mungkin tidak didapatkannya di rumahnya. Kemudian yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Iya, ini berarti kebutuhan Andi ini kebutuhan akan penguasaan, ya, dia berkuasa. Mentang-mentang dia hebat atau dia pemberani, dia seenaknya berperilaku seperti itu kepada temannya. Kemudian yang keempat, Andi merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Mungkin ibunya membawakan nasi putih, telur dadar, mungkin setiap hari. Mungkin dia merasa bosan, dia ingin makanan yang lain, umpamanya mau goreng ayam atau mau ikan bakar. Nah, mungkin berarti dia Andi ini butuh akan kebebasan atau freedom. Kemudian yang kelima, Andi hanya iseng dan dia menikmati
ekspresi wajah temannya kesal. Nah, jadi dia senanglah melihat temannya kesal kepada dia. Akhirnya dia merasa puas. Nah, berarti dia kebutuhannya yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Nah, jadi itulah beberapa langkah yang harus kita lakukan, kita sebagai seorang guru. Walaupun saya belum mencobakannya seperti itu sepenuhnya, marilah kita bersama-sama setelah kita tahu dengan hal ini, marilah kita sama-sama itu kalau ada anak kita yang bermasalah, kita gali informasi dari anak kita. Apa kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi sampai dia berbuat seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Ini teori motivasi perilaku manusia. Ya. Menurut teorinya yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini dia berpikir seperti itu. Kalau saya tidak melaksanakan yang diperintahkan oleh ibu kepala sekolah, apa akibatnya bagi saya? Mungkin itu dalam pikirannya. Ini masih motivasi eksternal, motivasi dari luar. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oh, kalau saya turuti apa yang dikatakan oleh ibu kepala sekolah, apa ya kira-kira yang akan dikasihnya kepada saya? Nah, itu berarti dia mengharapkan imbalan, masih motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini tulus dari dalam dirinya masing-masing. Seperti itu motivasi internal. Jadi inilah teori motivasi perilaku manusia. Ada yang datangnya dari eksternal dan internal. Ya. Kita lanjutkan. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ini sering kita dengar ini. Apakah ini hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Ya. Ini ada kasusnya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tentunya kita sebagai seorang guru tidak akan setuju dengan perlakuan Pak Seno seperti itu. Karena itu akan bisa membuat mental anak kita menjadi lemah, ya, dan merasa malu dan minder terhadap teman-temannya. Berdiri di depan sambil pegang hidung. Ya. Semua teman-temannya menertawakannya. Ya, langkah kita kasihan kepada anak tersebut. Ya, kita bayangkan saja anak kita ya dihukum seperti itu, ya. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Gimana Ibu? Disuruh berdiri ke depan karena tidak bisa menjawab pertanyaan tentang matematika, disuruh berdiri ke depan sambil pegang hidung. Hukuman. Iya, bagus sekali. Iya, tentunya itu adalah sebuah hukuman. Ya. Mengapa demikian? Itu disebut hukuman karena itu akan melibatkan secara ke fisiknya, ya. Kemudian semua temannya
tanpa dikasih apalah oleh Pak Seno ini, tidak ada kasihannya dengan perlakuannya seperti itu kepada Iva. Nah, kita lanjutkan lagi. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Iya, bagus sekali itu konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Iya, itu hukuman. Kemudian, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Iya, masih hukuman. Lanjut, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Ya, saya sendiri pun pernah melaksanakan seperti itu. Mudah-mudahan setelah kita tahu hal ini, kita dapat berubah step by step. Ya, berangsur-angsur perubahan itu bisa kita laksanakan. Kemudian, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu berarti hukuman atau konsekuensi. Berdiri dengan satu kaki. Iya, itu masih hukuman. Ya, jadi ibu-ibu sudah tahu mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Jadi hukuman itu secara tiba-tiba saja. Umpamanya dia tidak membuat PR, keluar. Itu hukuman itu. Buat di luar. Nah, kalau konsekuensinya, umpamanya bajunya atau mejanya sendiri yang dia coret-coret. Iya, kesalahan dia sendiri. Tentunya kalau kita ingin bersih, konsekuensinya kita harus membersihkan meja kita sendiri. Ya. Itulah mengenai hukuman dan konsekuensi. Kita lanjutkan. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol kita sebagai seorang guru ini ada 5 posisi kontrol kita, ibu-ibu. Ya, seperti yang dilihat pada gambarnya, ini guru atau orang tuanya ini yang sedang memarahi anaknya. Berarti itu posisi kontrolnya itu sebagai penghukum. Ya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Merasa bersalah sendiri dia, anak kita itu. Itu berarti itu posisi kontrol gurunya, pembuat merasa bersalah. Tidak kasihan kamu sama ibu sudah capek-capek mengajar dari pagi sampai siang. Berarti anak kita merasa bersalah kepada dirinya sendiri. Ya, itu posisi kita sebagai seorang guru, yaitu pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Ya, sebagai teman, kita anggap murid kita itu sebagai teman kita, sehingga dia mau apa yang kita suruh dan mau dia melaksanakan apa yang kita perintahkan. Ya. Kemudian posisi kontrol guru yang keempat, pemantau. Ya, guru itu hanya memantau pada anaknya. Sudah berapa kali kamu terlambat ke sekolah? Tanggal berapa? Itu cuman memantau saja. Ya. Kemudian yang kelima, posisi kontrolnya manajer. Manajer ini dia panggil anaknya ke di luar di luar jam pelajaran. Kalau ada yang berkasus atau yang bermasalah, dia panggil, berbicara 4 mata, ya, menanyakan umpamanya anaknya sering terlambat ke sekolah. Dia tanya dulu, kenapa anak ibu, tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Tahu bu, saya terlambat tadi bu datang ke sekolah. Nah, mungkin lagi kita kasih pertanyaan, apa alasan anak ibu datang terlambat ke sekolah? Saya tadi malam terlalu larut malam tidurnya bu. Kenapa? Karena saya main HP bu. Mungkin dia sering main HP, dilarang oleh orang tuanya, nggak mau. Akhirnya tidurnya kemalaman, paginya terlambat bangun. Iya, anak ibu terlambat bangun, akhirnya tergesa-gesa datang ke sekolah. Akhirnya ke sekolah datangnya juga terlambat. Ada nggak tahu anak-anak ibu apa keyakinan kelas
apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak, Bu. Saya melanggar aturan yang sudah kita buat, Bu. Coba Ibu masih ingatkah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah kita buat? Disebutkannya lah satu persatu. Tahu dia. Akhirnya kita berikanlah solusi kepada dia. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ya. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tetapi kita harus bisa menyikapi, merubah perilaku kita agar tidak bisa terulang kembali seperti itu. Nah, anak ibu yang datang terlambat, bagaimana lagi langkah solusinya? Bagaimana supaya tidak terlambat lagi ke sekolah? Iya, saya datang, saya tidurnya lebih awal, Bu, supaya saya bangunnya cepat dan tidak akan main HP lagi, Bu. Itu kata dia sendiri. Ya, kemudian kita berikan penguatan kepada dia. Iya, bagus sekali anak ibu. Mudah-mudahan ke depannya anak ibu bisa menerapkannya. Kapan anak ibu bisa merubah perilaku ini? Nanti malam, Bu, saya akan merubahnya. Nah, bagus sekali jawabannya. Dan terakhir kita beri motivasi. Bagus sekali, Nak. Mudah-mudahan ke depannya anak ibu bisa menjadi anak yang lebih disiplin lagi untuk datang ke sekolah. Seperti itulah kira-kira posisi kontrol dari manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol guru ini, mana kira-kira ibu-ibu yang lebih bagusnya yang mana? Iya, posisi kontrol sebagai manajer. Ya, kita mari kita berangsur-angsur lah merubah ke posisi manajer. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Ya. Amin ya Rabbal alamin. Posisi kontrol guru. Ini ada motivasinya, ada identitas gagalnya, identitas atau kesuksesannya, kemudian identitas kontrol dirinya. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, ini sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya. Kita lanjutkan. Posisi kontrol guru. Nah, ini pernyataannya dan posisi kontrolnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti posisi kontrol gurunya berada di pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti itu posisi kontrolnya sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu posisi kontrolnya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu posisi kontrolnya sebagai pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Pertanyaan seperti itu. Kemudian, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu pernyataan posisi kontrol gurunya itu sebagai penghukum. Ya, sudah paham ibu-ibu mana yang posisi kontrol penghukum sebagai pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Ya, kita lanjutkan. Yang keenam yaitu pembentukan keyakinan kelas. Ya, masing-masing kita itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah ada membuat keyakinan kelas atau disebut juga dengan kesepakatan kelas. Ya, keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama di dalam kelas itu bersama dengan murid. Kita lemparkan kepada murid apa kira-kira kalimat yang akan dicantumkan untuk keyakinan kelas supaya kelas kita lebih tertib, aman, nyaman. Ya, kemudian apabila sudah selesai nantinya yang dibuat oleh anak-anak itu kita sepakati bersama, kemudian kita hias, kita gantungkan di dinding supaya anak-anak kita melihat setiap hari apa kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dari waktu ke waktu bisa kita rubah dan bisa kita tambahkan atau dikurangi, itu tergantung kesepakatan kelasnya. Lanjut kita yang ketujuh. Yang ketujuh, segitiga restitusi, ya, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru ini dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Ini segitiga restitusi digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh siswa kita. Jadi kita pakai segitiga restitusi. Apa saja langkah-langkahnya? Segitiga restitusi ini ya ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu masih masuk ke menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu termasuk ke validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu yang menanyakan keyakinan. Kita lanjutkan. Yang pertama, tahapan segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu kata-kata yang ada menstabilkan identitas. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita panggil anak itu yang bermasalah tadi, bicara kita 4 mata, ya kita tanyakan kenapa dia datang terlambat misalnya, kita tanya jawab, kemudian kita juga memberikan solusi kepada anak didik kita itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apa alasan kamu datang terlambat? Nah, misalnya seperti itu pertanyaannya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian kita lanjutkan bagian yang ketiga, menanyakan keyakinan lagi yang terakhir. Apakah anak ibu sudah yakin dengan pernyataannya tadi? Namanya saya akan merubahnya Bu. Malam ini saya akan tidur lebih awal Bu, supaya besok tidak datang terlambat ke sekolah, misalnya seperti itu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kita bayangkan bagaimana kelas kita yang ideal itu. Itu tentunya harus tertib dan menjalankan kedisiplinan. Kemudian yang ketiga, kamu mau orang yang seperti apa? Itu bagian yang ketiga dari langkah segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 langkahnya. Saya ulang kembali. Yang pertama,
menstabilitaskan identitas, ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Ya, itulah materi pemaparan dari materi presentasi kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan ataupun saran yang akan ibu-ibu berikan kepada saya selaku CGP Angkatan 9 ini? Kalau ada, saya persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami untuk diberikan kesempatan untuk bertanya. Dari uraian yang telah Ibu sampaikan tadi, ada bagian dari materi yang Ibu sampaikan kami rasanya kurang paham, yaitu tentang apa itu makna dari segitiga restitusi dan bagaimana langkah-langkah penerapannya untuk segitiga restitusi tersebut. Terima kasih. Itulah pertanyaan kami. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu yang telah berikan tanggapan kepada saya. Yaitu segitiga restitusi itu seperti yang saya terangkan sebelumnya, yaitu suatu langkah ya menuju penyelesaian masalah. Umpamanya kalau ada anak kita yang masuk dalam kasus, contoh seperti yang saya contohkan tadi, siswa yang datang terlambat atau yang sering tidak membuat PR, ya itu langkah-langkahnya kita pakai langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu merupakan suatu rangkaian dalam penyelesaian masalah yang dialami oleh anak. Apa saja langkah-langkahnya? Ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita stabilkan situasinya dulu. Yang pertama, kita tanya-tanya anak-anak itu kenapa alasannya begini begitu. Itu berarti kita sudah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya pula anak, kenapa dia bisa berperilaku seperti itu? Ya. Kemudian kita berikan solusi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, kita berikan penguatan di situ kepada anak kita yang melakukan masalah tadi. Ya, apakah sampai di situ sudah paham, Ibu? Sudah, terima kasih Ibu atas penjelasannya kembali. Ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengajukan pertanyaannya dan dia juga merasa puas dengan jawaban saya. Selanjutnya kepada ibu-ibu yang lain kalau ada yang ingin bertanya saya persilahkan. Ya, Bu Ren, kepada Bu Ren dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam pertanyaan kedua saya akan mencoba ingin bertanya tentang hukuman yang akan kita berikan terhadap anak apabila dia telah melakukan kesalahan. Kata Ibu tadi kita tidak boleh melakukan hukuman, memberikan hukuman kepada anak. Dengan sendirinya apabila saya bertanya di sini mengenai kesalahan atau seorang anak memberikan kesalahan. Bagaimana cara kita menghukum kalau seandainya kesalahan yang telah dibuat dia begitu berat atau menyalahi tata krama atau sopan santun dalam belajar di sekolah. Apakah kita tidak boleh memberi hukuman atau efek jera terhadap anak agar dia nantinya tidak akan lagi membuat kesalahan? Kalau hanya diberikan kalau seandainya kita membeliannya bagaimana Bu terlambat, bagaimana anak kita terlambat untuk kedepannya tidak boleh lagi. Saya rasa lebih kuat dari itu lagi yang akan kita berikan efek jeranya supaya si anak ini akan lebih takut atau lebih jera lagi ucapan-ucapan yang akan kita berikan sebagai seorang guru. Hanya itu saja yang saya sampaikan, yang saya berikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ren yang telah mengajukan pertanyaannya.
bagaimana kita memberikan hukuman kepada anak supaya anak itu jera dengan perbuatannya tersebut. Kalau kita tanya-tanya saja, katanya dia tidak akan jera, dia akan mengulang kembali perbuatannya yang sama. Baiklah, seperti yang sama-sama kita pelajari dari tadi, ya sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa posisi kontrol sebagai seorang guru tadi ada 5. Ya, posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Berarti di situ bukan yang ditanyakannya posisi kontrol gurunya itu sebagai penghukum. Ya, seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwasanya posisi kontrol sebagai penghukum ini tidaklah baik untuk kita terapkan di sekolah, karena posisi kontrol yang telah kita sepakati tadi, yang kita setujui, posisi kontrol guru yang posisi kontrol guru sebagai manajer. Itu kalau sebagai penghukum sebaiknya seperti kasus Pak Seno tadi itu, supaya anaknya lebih jera, itu tujuannya. Perbuatan seperti itu tidaklah baik kita lakukan di sekolah, karena tugas kita sebagai seorang guru, seperti tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas kita sebagai seorang guru yaitu menuntun anak-anak didik kita, bukan menuntut. Ya, kita menuntun anak-anak didik kita supaya dia bisa berperilaku, berperangai yang lebih baik. Yang dituntut gurunya, kita yang dituntut tingkatkan kompetensi kita dengan berbagai pelatihan, ikuti seminar-seminar, ikuti workshop, kemudian tambah wawasan kita. Itu yang dituntut kepada gurunya. Kalau kita kepada peserta didik kita hanyalah menuntun. Ibaratnya kalau guru itu sebagai seorang petani, ya. Kemudian murid kita itu ibaratnya sebagai benihnya. Petani supaya benihnya ini tumbuh subur, tentunya petani tersebut akan merawatnya, menyiramnya, memberi pupuk, pokoknya supaya benihnya tadi tumbuh dengan subur, menghasilkan nanti buahnya yang lebih banyak. Itu tugas dari seorang petani. Jadi ibaratkan itu guru itu sebagai seorang petani dan murid kita sebagai seorang atau sebagai benihnya. Jadi kita di sekolah ini menuntun anak-anak kita. Kita tuntun dia ke jalan yang lebih baik. Kita bimbing dia. Mudah-mudahan dengan kita menuntunnya menjadi yang lebih baik, agar nanti dia bisa mencapai cita-citanya nanti di masa yang akan. Dan dia akan menjadi anak yang lebih percaya diri nantinya, lebih sukses di masa yang akan datang. Jadi posisi kontrol sebagai seorang penghukum tidaklah baik kita gunakan kalau dapat kita hindari posisi kontrol sebagai penghukum. Demikian Ibu Ren, apakah dengan jawaban saya sudah puas? Terima kasih, dengan jawaban yang demikian saya merasa puas. Terima kasih kepada Bu Ren yang sudah merasa puas dengan penjabaran saya. Terima kasih, demikianlah acara sosialisasi kita mengenai diseminasi budaya positif pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita terapkan nantinya di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Tadi di awal saya awali dengan sebuah pantun. Di penutup atau akhir ini saya juga mengakhirinya dengan sebuah pantun. Hari Rabu ke kota tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengar saya. Ya, demikianlah saya sudahi acara ini. Mohon maaf walaupun ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Susi Haryanti, peserta CGP Angkatan 9 yang sudah berbagi untuk kita bersama demi kemajuan sekolah kita SDN 01 Pasaman. Kita beri tepuk tangan untuk penampilan Bu Susi yang sudah menyampaikan dan berbagi banyak hal bersama kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, mari kita tutup acara sosialisasi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara pada kegiatan sosialisasi yang berlangsung hari ini, jika ada kesalahan mohon diberi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat keyakinan kelas seperti yang lihat di sini. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Pernah mendengar apa itu kata-kata keyakinan kelas? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Apa itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Tunjuk tangan siapa yang dapat. Kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas, siapa yang membuatnya? Kita bersama yang ada di kelas. Kelas enam ini khususnya untuk kelas kita. Siapa kira-kira bisa menyimpulkan apa itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Coba Zizi. Keyakinan kelas. Keyakinan atau kesepakatan kelas adalah sesuatu yang kita buat bersama atau yang tidak boleh kita langgar. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama yang kita buat di dalam kelas. Siapa lagi yang bisa memberikan pendapatnya tentang keyakinan kelas? Siapa yang bisa? Selain dari Gigi. Coba lagi Pak. Keyakinan kelas adalah keyakinan kelas adalah yang Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Latifah yang sudah berani memberikan atau mengusulkan pendapatnya kepada kita bersama. Bahwasanya intinya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas adalah suatu kesepakatan atau keputusan yang kita buat bersama-sama, tujuannya untuk apa? Keamanan, kenyamanan, ketertiban, yang ada di dalam kelas. Siapa yang akan menjalankan keyakinan kelas? Khususnya kita semua yang ada di kelas ini, khususnya kelas. Nah, jadi kesepakatan kelas
mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran. Ini sama di sini. Tepat waktu pergi ke sekolah. Ya, ini masih tentang waktu. Kebanyakan ibu yang mengenai waktu ya. Tepat waktu pergi ke sekolah ya. Nampaknya itulah keyakinan kelas yang sudah anak-anak ibu buat ya. Yang sudah anak-anak buat tadi. Itu tujuannya berapa? Keyakinan kelas yang sudah kita buat ini, yang sudah kita sepakat ini, tujuannya untuk apa? Agar kita jalani bersama. Apakah boleh dilanggar? Karena yang membuatnya anak ibu semua harus dijalankan oleh kita semua. Nah. Inilah keyakinan kelas 6 ya. Sudah kita kelompokkan tadi. Yang pertama, selalu Nah, yang nomor 2, coba baca Rara. Saling menghargai dan menghormati. Iya. Yang nomor 3, Nabil. Selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Yang nomor 4, Latifah. Yang nomor 4, Latifah. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Lanjut yang nomor 5, balik. Yang ke-6, Rasti. Membudayakan membaca. Yang ke-7, Lutfi. Semangat belajar. Jadi ada berapa kesepakatan kelas kita? Yang harus kita sepakati bersama dan akan kita jalankan secara bersama. Nah, sekarang kesepakatan kelas ini yang sudah kita susun ya, kita kasih di kertas. Kamu akan ibu suruh menyusunnya seindah mungkin ya. Setelah kamu susun nanti, setelah dihias dengan bagus, akan kita gantungkan di dinding supaya bisa kita lihat bersama. Nah, sekarang tugasnya masing-masing anak ibu menghias keyakinan kelas yang sudah kita buat.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifa Yarvina, guru SDN 01 Pasaman, ingin memberikan umpan balik terhadap sosialisasi yang diberikan Ibu Susi Haryanti. Kami sebagai guru SDN 01 Pasaman, terutama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Susi Haryanti yang telah berbagi memaparkan sosialisasi mengenai budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Insya Allah mudah-mudahan kan kami terapkan bersama-sama di sekolah SDN 01 Pasaman karena sangat bermanfaat bagi para guru, terutama bagi peserta didik yang akan kami didik demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang kami ucapkan, kami berdoa semoga Bu Susi Haryanti sukses dalam menuntaskan seluruh kegiatannya pada CGP Angkatan 9. Semangat selalu. Kami akan selalu mendukung segala kegiatan yang sudah dirancang dan yang akan dirancang oleh Bu Susi Haryanti. Demikian umpan balik dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.